Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan terkhusus ibu dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan sebuah tugas pembuatan, yaitu penyusunan makalah yang bertemakan terkait pengertian fungsi, struktur, dan langkah-langkah penyusunan tujuan pembelajaran PAI. Semoga pada hari ini dalam proses pemaparan tidak ada halangan satu sekalipun. Sholawat serta salam selalu kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan sosok sang revolusioner perubahan pada zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan langsung memulai memaparkan materi pada hari ini. Sebelum lanjut ke proses pemaparan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Mazid, yang kedua Saudara Atib Nurul, yang ketiga Saudari Lailatil. Baik, langsung saja saya akan memaparkan sebuah materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari rencana pembelajaran. Dilihat dari terminologinya, perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yakni kata perencanaan dan kata pembelajaran. Untuk memahami konsep dasar dari perencanaan pembelajaran, mari kita lihat dua hal di atas tadi. Yang pertama, perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan. Penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap. Kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita merencanakan, maka pola pikir kita diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini pengertian adapun pandangan dari beberapa tokoh, diantaranya yaitu yang pertama tokoh menurut Eli mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dari cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Jadi, pada dasarnya, perencanaan itu suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Itu tadi. Nah, pendapat di atas menggambarkan bahwa suatu perencanaan diawali dengan adanya target atau sasaran. Nah, Eli mengistilahkan dengan kata-kata hasil yang harus dituju atau yang dicapai. Selanjutnya, berdasarkan penetapan target tersebut, dipikirkan bagaimana cara mencapainya. Itu menurut Eli. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut
Kaufman. Menurut Kaufman, perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana sampai ke tempat itu secara efektif dan efisien. Nah, jadi Kaufman memandang bahwa perencanaan itu adalah sebagai suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana untuk sampai ke tempat itu. Dengan kata lain, cara yang paling efektif dan efisien menetapkan kemana harus pergi mengandung pengertian sama dengan merumuskan sebuah tujuan dan sasaran yang akan dituju. Sedangkan merumuskan bagaimana agar sampai ke tempat itu berarti menyusun langkah-langkah yang dianggap efektif dalam rangka pencapaian sebuah tujuan. Sebuah rencana adalah sebuah dokumen dari hasil kegiatan, itu menurut Kaufman. Nah, kemudian ada yang sejalan dengan pendapat di atas, yaitu pandangan tokoh Terry yang mengungkapkan bahwa perencanaannya itu penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi, Terry mengungkapkan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari pendapat di atas itu langsung masuk setiap perencanaan tadi memiliki sebuah 4 unsur, yaitu diantaranya yaitu adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi untuk mencapai tujuan, sumber daya yang dapat mendukung, dan implementasi setiap keputusan. Jadi, kita menentukan tujuan merupakan arah yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Dengan adanya sasaran yang jelas, maka ada target yang harus dicapai. Target inilah yang selanjutnya menjadi fokus dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan, kita langsung menuju strategi, yaitu berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang perencana, yaitu misalnya keputusan tentang waktu pelaksanaan dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pembagian tugas dan job dan wewenang setiap orang yang terlibat. Kemudian langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat. Dan penetapan kriteria keberhasilan dan lain sebagainya. Jadi kita dalam menentukan sebuah tujuan kita harus memiliki strategi yang inovasi atau dapat mendukung sebuah tujuan itu agar berjalan dengan lancar atau sesuai harapan. Nah, lanjut ke sumber daya yang dapat mendukung, yaitu jadi penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dalamnya meliputi penetapan sarana prasarana fasilitas yang diperlukan atau itu. Jadi sumber daya yang mendukung. Jadi fasilitasnya udah ada atau sudah sesuai. Kemudian anggaran biaya dan sumber daya lainnya, misalnya pemanfaatan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi kita memanfaatkan waktu, memanage waktu sebaik mungkin agar waktu yang kita laksanakan tidak terbuang sia-sia itu. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian kita setelah menentukan sebuah tujuan, kemudian dengan tujuan itu kita memiliki sebuah strategi
atau trik, dan kemudian kita memanfaatkan sumber daya yang ada, memanage waktu misal tadi, dan mungkin dari gambaran SDA itu memanfaatkan orang lain sebagai partner untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, setelah kita merumuskan itu tadi, kita langsung menuju ke implementasi atau pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Implementasinya merupakan sebuah unsur penting dalam proses perencanaan. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya. Apalah sebuah arti sebuah keputusan yang tekad diambil tapi tanpa diimplementasikan dalam kegiatan nyata dari unsur-unsur perencanaan yang telah dikemukakan di muka, maka suatu perencanaan bukan harapannya ada dalam angan-angan yang bersifat itu masih dikatakan khayalan dan tersimpan dalam benak seseorang. Jadi menurut kaum milenial pada zaman sekarang itu halu. Akan tetapi harapan dan angan serta bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapainya dideskripsikan secara jelas dan dalam suatu dokumen yang tertulis, sehingga dokumen itu dapat dijadikan pedoman nantinya oleh setiap orang yang memerlukannya. Jadi kesannya berkesinambungan. Nah, itu tadi terkait dengan 4 unsur yang harus dimiliki setiap perencanaan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, misalnya pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Kemudian perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu terkait dengan perencanaan pembelajaran. Terkait karakteristik perencanaan pembelajaran. Bahwasanya, jadi perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat mempengaruhi. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jadi kita merencanakan dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat mempengaruhi atau dapat menghambat kegiatan misal pembelajaran. Jadi kita mempertimbangkan agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan alurnya atau dikatakan sistematis, tidak terjadinya sebuah hambatan yang dapat mengganggu pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Nah, kemudian ada perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait dengan langkah-langkah penyusunan dari rencana pembelajaran. Di sini kriterianya terkait merumuskan tujuan khusus, kemudian pengalaman belajar, lalu kegiatan belajar mengajar, kemudian orang-orang yang terlibat. Jadi
Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pengembangan perilaku dalam bidang kognitif secara sederhana adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa. Misalnya kemampuan penambahan wawasan dan penambahan informasi agar pengetahuan siswa lebih baik. Pengembangan perilaku dalam bidang efektif adalah pengembangan sikap siswa, baik pengembangan sikap dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran, sedangkan dalam arti luas adalah pengembangan sikap sesuai dengan norma masyarakat. Pengembangan keterampilan adalah pengembangan kemampuan motorik, baik motorik dasar maupun motorik halus. Motorik kasar adalah keterampilan menggunakan otot, misalnya keterampilan menggunakan alat tertentu, sedangkan keterampilan motorik halus adalah keterampilan menggunakan potensi otak, misalnya keterampilan memecahkan suatu persoalan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam proses pembelajaran. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu terkait dengan fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu diantaranya ada fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Nah, fungsi kreatif sendiri itu bahwasanya jadi pembelajaran dengan mengandalkan atau menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara efektif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal yang baru. Jadi guru dituntut harus kreatif agar sebuah program kegiatan pembelajaran sedang berlangsung berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sekalipun. Jadi guru harus kreatif. Kemudian yang kedua yaitu inovatif. Mungkinkah suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan atau tanpa diketahui terlebih dahulu berbagai kelemahannya? Tidak, bukan. Suatu inovasi hanya akan muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin akan dapat ditangkap manakala ia merupakan memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kata lain, perencanaan memiliki fungsi inovatif. Jadi kita harus memahami kelemahan. Tidak. Jadi kita harus memiliki inovatif yang tinggi agar sebuah perencanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan alurnya atau secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi selektif. Fungsi selektif ini berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang ditangkap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi apabila misal kita akan memberikan pembelajaran kepada anak SD, jadi kita terkait dengan mata pelajaran yaitu kita memberikan materi yaitu sesuai dengan kemampuan siswa yang akan kita beri pembelajaran. Jadi target yang akan kita capai agar materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh siswa, itu kita harus pandai dalam memilih materi pembelajaran, melihat dari apa yang akan target, apa yang kita mau targetkan. Nah, kemudian fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif
merupakan suatu perencanaan yang memadai, harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak internal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Jadi kita dalam berkomunikasi itu harus baik, tidak terdapat banyak miskomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi prediktif. Nah, jadi perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Jadi kita harus secara benar dan akurat akan berjalan lancar proses tersebut. Kemudian fungsi akurasi, sering terjadi guru merasa kelebihan bahkan pelajaran, sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Akibatnya proses pembelajaran berjalan tidak normal lagi. Sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan pada siswa, tidak peduli materi itu dipahami atau tidak. Dan yang selanjutnya fungsi pencapaian tujuan. Mengejar bukanlah sekedar menyampaikan materi kan, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Manusia bukan hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan, kita dapat menentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Jadi kita perlu mengontrol seinten mungkin seberapa besar perkembangan siswa dari dalam proses menyerap materinya, memahaminya, kemudian mengimplementasikan sudah bisa atau belum. Kita harus mengontrol secara intens, melihat dari perkembangan siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan. Nah, manfaat dari perencanaan itu diantaranya melalui proses perencanaan yang matang sebagai alat untuk memecahkan masalah, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Kemudian perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Nah, itu tadi manfaat dari perencanaan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak tutur kata atau penyampaian materi yang masih kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila masih kurang jelas, bisa dilanjut ke sesi diskusi bersama-sama agar kita dapat memahami materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.